Suku Veda merupakan salah satu suku asli Sri Lanka yang memiliki sejarah panjang di wilayah tersebut. Mereka merupakan salah satu suku pribumi terakhir di Sri Lanka yang masih menjalankan tradisi dan gaya hidup mereka yang tradisional. Suku Veda tinggal di daerah pedalaman hutan di timur Sri Lanka, terutama di distrik Badula, Monaragala, dan Ampara. Mereka biasanya hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan petani subsisten. Mereka menggunakan alat-alat sederhana untuk berburu, seperti busur, anak panah, serta jebakan. Secara tradisional, suku Veda hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang terkait. Mereka memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan pemimpin kelompok yang disebut Asngan Burung. Bahasa yang digunakan oleh suku Veda adalah bahasa Veda, yang merupakan bahasa pada percakapan sehari-hari mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak anggota suku Veda yang juga beralih menggunakan bahasa Sinhala, bahasa resmi Sri Lanka. Meskipun suku Veda hidup dalam kondisi yang cukup terpencil dan sederhana, mereka memiliki berbagai tradisi dan kepercayaan spiritual yang unik. Mereka percaya pada roh nenek moyang mereka, serta berbagai jenis makhluk gaib lainnya. Mereka juga memiliki tradisi nyanyian dan tarian khas yang digunakan dalam upacara-upacara keagamaan dan sosial mereka. Sayangnya, suku Veda saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk hilangnya tanah tradisional mereka akibat pembangunan serta pengaruh budaya luar yang semakin merambah ke daerah pedalaman tempat tinggal mereka. Upaya untuk melestarikan budaya dan tradisi suku Veda terus dilakukan oleh pihak yang peduli terhadap keberlangsungan suku ini. Suku Veda, mereka merupakan masyarakat semi-nomaden yang hidup dari berburu, meramu, dan bertani. Salah satu tradisi yang unik dari suku Veda adalah tradisi unclup-unclup bebas. Dalam masyarakat Veda, unclup-unclup bebas dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa hubungan unclup-unclup bebas antara lontong dan apem adalah cara untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara anggota masyarakat mereka. Hal ini juga dipercaya dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Berdasarkan tradisi unclup-unclup bebas suku Veda, mereka menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menikmati aktivitas unclup-unclup tiada batas moral atau aturan sosial. Hubungan unclup-unclup bisa dilakukan dengan siapapun dan kapanpun, asalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melakukan aktivitas unclup-unclup, tak peduli itu sudah menjadi bini orang, asalkan mau bebas untuk unclup-unclup. Namun, tradisi unclup-unclup bebas suku Veda juga memiliki batasan yang penting. Mereka tidak mengizinkan kegiatan unclup-unclup antara anggota keluarga dekat, seperti antara saudara kandung atau antara orang tua dan anak. Hal ini mereka anggap sebagai tabu yang harus dihindari. Meskipun tradisi unclup-unclup bebas suku Veda terlihat anu bagi banyak orang, bagi mereka sendiri hal ini adalah bagian yang penting dari identitas dan keberadaan mereka sebagai suku asli. Mereka percaya bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi unclup-unclup bebas suku Veda mulai menghadapi tekanan dari berbagai faktor eksternal, seperti modernisasi dan penyebaran nilai-nilai moral baru. Namun, di antara masyarakat Veda sendiri, tradisi ini masih tetap dijunjung tinggi dan dipraktikkan secara turun-temurun. Adat, budaya, dan tradisi suku Veda menggambarkan kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi mereka yang unik. Suku Veda memiliki kepercayaan animisme yang kuat, yaitu mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki roh dan energi spiritual. Mereka memuja roh-roh leluhur dan roh alam, dan melakukan upacara-upacara keagamaan untuk meminta perlindungan dan kesuburan. Suku Veda hidup secara sederhana dan menjaga keseimbangan dengan alam. Mereka tinggal dalam rumah-rumah terbuat dari daun dan kayu sederhana, dan berpindah tempat tinggal sesuai dengan musim dan kebutuhan hidup mereka. Mereka juga menggantungkan hidup dari hasil berburu, meramu, dan bertani. Berburu dan meramu merupakan tradisi penting dalam kehidupan suku Veda. Mereka menggunakan panah dan busur tradisional untuk berburu hewan liar seperti babi hutan, rusa, dan burung. Sementara itu, meramu adalah kegiatan mencari tumbuhan obat-obatan, buah-buahan, dan material lain dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Suku Veda memiliki seni musik dan tarian yang unik. Mereka menggunakan alat musik sederhana seperti drum, flute, dan alat musik perkusi lainnya untuk membuat musik yang mengiringi tarian tradisional mereka. Tarian suku Veda seringkali menggambarkan cerita-cerita mistis dan kehidupan sehari-hari mereka.
Seperti telah dibahas sebelumnya, tradisi unclup-unclup bebas juga merupakan bagian dari budaya suku Vedah. Mereka percaya bahwa hubungan pengunclupan merupakan cara untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara anggota masyarakat mereka. Namun, tradisi ini juga memiliki batasan tertentu yang harus diikuti. Dalam keseluruhan, adat, budaya, dan tradisi suku Vedah merupakan bagian integral dari kehidupan dan identitas mereka sebagai suku asli. Meskipun menghadapi tekanan dari modernisasi dan perubahan eksternal, suku Vedah tetap berusaha untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi mereka agar tidak punah. Makanan utama suku Vedah adalah daging dan hasil hutan seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan biji-bijian. Mereka sering berburu babi hutan, rusa, dan burung dengan menggunakan tombak dan busur. Suku Vedah mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang atau daun-daunan. Mereka tidak menggunakan pakaian modern seperti yang digunakan oleh masyarakat umum di Sri Lanka. Suku Vedah memasak makanan mereka dengan cara tradisional, seperti memasak daging dengan cara diasap atau digoreng di atas bara api. Suku Vedah memiliki keterampilan tradisional dalam pembuatan senjata seperti tombak dan busur, serta dalam pengobatan herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Suku Vedah memiliki tradisi dan budaya yang kaya, seperti upacara adat untuk menghormati leluhur mereka dan untuk meminta perlindungan dari roh-roh hutan. Meskipun kehidupan suku Vedah masih sangat terpencil dan jauh dari modernitas, mereka tetap mempertahankan gaya hidup tradisional mereka dan terus berjuang untuk melindungi warisan budaya mereka dari ancaman modernisasi. Suku Vedah, mereka dikenal memiliki tradisi dan kepercayaan yang kaya akan mitos, legenda, dan cerita-cerita rakyat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu mitos yang terkenal dari suku Vedah adalah mitos penciptaan dunia. Menurut mitos ini, dunia dan segala isinya diciptakan oleh dewa-dewa yang tinggal di langit. Mereka menciptakan manusia pertama, yang kemudian menjadi nenek moyang suku Vedah. Dalam mitos ini, langit dan bumi dipisahkan oleh pohon suci yang merupakan sebuah simbol kehidupan dan kesuburan. Selain mitos penciptaan, suku Vedah juga memiliki banyak legenda yang menceritakan tentang pahlawan, dewa-dewi, dan makhluk gaib lainnya. Salah satu legenda terkenal adalah legenda tentang Rishi Walmiki, seorang pertapa suci yang diyakini oleh suku Vedah sebagai penulis kitab Ramayana, sebuah kitab suci bagi umat Hindu. Selain itu, suku Vedah juga memiliki banyak cerita rakyat yang mengisahkan tentang hubungan antara manusia dengan alam dan hewan-hewan di hutan. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki roh yang harus dihormati dan dilindungi. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Vedah merupakan bagian penting dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi cara bagi suku Vedah untuk menghormati dan merayakan hubungan mereka dengan alam dan dunia spiritual. Suku Vedah adalah salah satu suku asli Sri Lanka yang tinggal di hutan Helapahana, wilayah timur laut negara tersebut. Mereka diyakini merupakan keturunan dari orang-orang Vedah, sebuah suku yang berasal dari India Selatan dan telah tinggal di Sri Lanka sejak zaman prasejarah. Sejarah suku Vedah dimulai sejak zaman prasejarah, ketika mereka tinggal di hutan sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Mereka hidup dalam komunitas kecil yang terdiri dari beberapa keluarga dan mempraktikkan gaya hidup nomaden yang selalu berpindah-pindah mencari sumber makanan. Suku Vedah dikenal sebagai ahli panah dan berburu yang sangat terampil. Mereka juga memiliki pengetahuan yang luas tentang tanaman obat-obatan alami serta teknik bertahan hidup di hutan. Tradisi dan kepercayaan suku Vedah juga sangat kaya, dengan banyak ritual dan upacara adat yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi alam, suku Vedah mengalami tekanan yang cukup besar. Penebangan hutan dan perluasan pemukiman manusia telah mengurangi ruang gerak dan sumber makanan mereka. Beberapa di antara mereka juga telah beralih profesi menjadi petani atau bekerja di sektor pariwisata. Meskipun demikian, suku Vedah tetap menjaga tradisi dan budaya mereka dengan tekun. Mereka masih mempraktikkan bahasa, tarian, dan musik tradisional mereka, serta berusaha mempertahankan warisan nenek moyang mereka yang kaya dan berharga. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Sri Lanka mulai memberikan perhatian khusus terhadap suku Vedah dan upaya pelestarian budaya mereka. Program pendidikan dan pembangunan komunitas telah diluncurkan untuk membantu suku Vedah dalam memperjuangkan hak-hak dan keberlangsungan budaya mereka. Terima kasih banyak telah menonton,
Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.